Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur pagi hari ini kembali boleh berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian setelah saya melakukan perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh dan cukup melelahkan. Tanggal 23 bulan kemarin, Mei, sampai dengan tanggal 31 Mei saya mengadakan lawatan ke Kalimantan Barat, dan bukan cuma kotanya saja tetapi sampai ke pelosok, ke pedalaman yang berbatasan dengan Malaysia atau Sarawak. Saudara-saudara sekalian, saya bisa melihat di sana betapa perjuangan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, karena di sana masih banyak juga jalan-jalan yang belum beraspal. Kalau saya naik motor dibonceng di belakang, sampai-sampai motor yang saya boncengi itu tenggelam separuh di dalam lumpur. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, saya beserta dengan 5 pendeta masuk ke pedalaman dan banyak melihat karya Tuhan yang luar biasa. Terutama Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada saya sampai pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tema yang Tuhan berikan lewat Pendeta Samuel pagi hari ini yaitu saling mendoakan, ya. Saling mendoakan harus punya dasar yang utama, yaitu saling mengasihi. Tanpa ada saling mengasihi, maka saling mendoakan doanya akan hambar. Tapi kalau saling mengasihi, saya percaya doa-doa kita pasti jos. Amin. Iya. Dan luar biasa ini tema, saudara-saudara sekalian. Temanya mudah sekali, ya. Tetapi mempersiapkannya tidak semudah dengan kata-kata yang sederhana, yaitu apa? Saling mendoakan. Dan saya siapkan pagi hari ini dalam tema saling mendoakan. Itu saya dasari karena apa? Kita harus saling mendoakan karena kita semua adalah satu tubuh. Itu salah satu yang terbesar alasan kenapa kita mesti saling mendoakan. Karena kita semua adalah satu tubuh. Yuk kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 12, mulai ayat 12 sampai ayat 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi bukankah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan,
aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya ulangi ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Ya. Supaya masing-masing anggota itu saling memperhatikan. Mendoakan itu salah satu daripada memperhatikan. Betul ya? Iya. Lah, karena saya berangkat dari kita semua adalah satu tubuh dan banyak anggotanya, maka saya coba melihat yang namanya tubuh, yaitu tubuh saya dan tubuh kita semua. Ternyata yang namanya tubuh itu, saudara-saudara sekalian, luar biasa, ya, luar biasa, saudara-saudara sekalian. Saudara boleh membuka di Google umpamanya ya, tubuh itu bagaimana toh? Ternyata salah satu yang saya baca, saudara-saudara sekalian, tubuh itu terdiri dari paling tidak 11 sistem yang ada dalam tubuh kita ini. Antara lain ada sistem yang sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, ya, dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang menarik buat saya, ada satu sistem yang berbicara mengenai tulang dan otot. Apa, saudara? Tulang dan otot. Semua kita punya tulang, dan konon sudah pernah dihitung sampai hari ini diakui tulang yang ada pada tubuh kita ini berjumlah 206 biji. 206 biji tulang daripada kita semua. Jadi kalau satu kali waktu ada orang mungkin ditemukan meninggal sudah berantakan, gak karuan, maka tim forensik ini akan hitung mau cari tulang-tulangnya itu ada berapa. Kalau cuma 205 berarti masih ada satu yang hilang, ya. 206, saudara-saudara sekalian. Nah, 206 ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi untuk menopang yang namanya tubuh sampai bisa berjalan, sampai bisa tersenyum, sampai bisa melambaikan tangan, sampai bisa lari, sampai bisa jongkok, itu semua karena pekerjaan otot yang ada. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain ternyata ada otot-otot yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, andai kata tulang ekor kita tidak ada ototnya, sebab kalau ada ototnya kira-kira kopat kapit gitu ya ekor kita, saudara-saudara. Ya.
Jadi satu dengan yang lain, tulang itu saling menghubungkan, dan itu dihubungkan dengan otot-otot yang bisa menggerakkan baik persendian ataupun juga bagian-bagian tubuh kita yang lain. Dan kenapa saya tertarik dengan itu? Karena ternyata di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, memang firman Tuhan sepertinya cuma memberikan contoh-contoh yang kelihatan. Tangan, mata, telinga, kaki. Nggak sampai firman Tuhan memberikan contoh empedu umpamanya, ya toh. Nah, oleh karena itu saya ingin mengerucutkan saja dari sistem tubuh yang ada. Saya akan ambil mengenai tulang dan otot tadi, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Otot kita masih sempurna, kita bisa jongkok dan juga bisa berdiri kembali, ya. Kita bisa melambaikan tangan dan kita bisa mengembalikan lengan kita. Coba kalau ada satu otot saja yang tidak berjalan, saudara-saudara. Saudara mengangkat tangan tetapi untuk turun ototnya ngambek, saudara-saudara. Ya berarti saudara kemana-mana harus angkat tangan. Bayangkan itu, ya. Jadi kalau sampai hari ini kita masih punya otot-otot yang baik, otot-otot yang berfungsi, saudara-saudara sekalian, sehingga anggota-anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, otot itu saya ingin bicarakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa otot itu saya ilustrasikan, saya gambarkan sebagai sebuah kekuatan, ya. Otot itu sebagai kekuatan, karena otot itu ternyata, saudara-saudara sekalian, itu adalah salah satu dari para bagian tubuh yang paling keras, yang paling kuat. Itu otot, saudara-saudara. Itu otot paling keras, paling kuat, itu otot. Nah, kita punya kekuatan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita beriman, bergereja, yaitu apa, saudara? Doa. Doa itu kekuatan yang paling besar di dalam kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Oh, dengan duit bisa membangun gereja, oke. Oh, dengan duit bisa untuk menyempurnakan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan duit bisa kemana-mana, sampai ke pedalaman Kalimantan, saudara-saudara. Tetapi ingat, duit ada batasnya. Kita punya kesehatan, oke. Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kesehatan kita juga terbatas. Dengan bobot 90 kilo, saudara-saudara sekalian, saya harus bonceng motor di belakang selama 5 jam, saudara. Nah, kalau jalannya mulus masih mending, saudara. Saya punya keterbatasan dengan badan 90 kilo. Dibonceng ke motor, saudara-saudara. Waduh, kayak rasanya rontok semua badan ini, saudara. Itu keterbatasan. Apapun yang kita miliki serba terbatas, tapi kita punya sesuatu yang tidak terbatas, yaitu doa. Nah, doa inilah, saudara-saudara sekalian, salah satu daripada bagian hidup kita, bagian tubuh kita yang paling kuat, yang paling perkasa, yang punya kuasa luar biasa. Sekali lagi apa? Doa.
kalau kita mau saling mendoakan, artinya kita saling mengaitkan satu dengan yang lain. Kayak tulang-tulang 206 itu saudara-saudara sekalian, dikaitkan dengan otot-otot yang ada. Saling menghubungkan, saling mengait. Dan itu memunculkan satu tubuh yang sehat, satu tubuh yang tidak terpecah-pecah, kata Rasul Paulus tadi, saudara-saudara sekalian. Tetapi satu tubuh yang saling membangun antar anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi saya ingin memberikan ilustrasi ini sebagaimana otot yang bekerja dengan baik. Doa akan menyambung antara satu dengan yang lain, sehingga telinga bisa menyatu dengan kepala, kaki bisa menyatu dengan tubuh. Itu tidak lepas dari para fungsi otot di dalam hidup kita. Doa akan mempersatukan kita, doa akan memberikan kekuatan kepada kita, doa akan memberikan kuasa untuk kita terus bekerja, terus membangun, terus berkembang di dalam segala segi pelayanan kita masing-masing. Banyak orang berpikir doa itu gampang. Bagi saya doa itu tidak gampang. Banyak orang berkata, wah doanya orang Kristen gampang. Kan mulai sekolah minggu dulu sudah diajarin. Mari anak-anak kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Gampang, gitu. Gampang tuh saudara-saudara sekalian. Gampang. Sing penting tutup mata dan lipat tangan. Itu berdoa, ya toh? Guru-guru sekolah minggu biasanya ngejak anak-anak berdoa kan seperti itu. Oh gampang. Saya bilang nggak gampang doa itu, saudara-saudara sekalian. Karena doa itu membutuhkan apa? Konsentrasi. Nah, yang nggak gampang itu konsentrasinya itu, saudara-saudara sekalian. Konsentrasinya itu yang nggak gampang. Nyambung antara dunia dengan surga itu doa, saudara. Ya. Fokus antara dunia dengan surga itu doa, saudara. Karena doa adalah hubungan kita, hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia ada di dunia, Tuhan ada di surga. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun doa itu, Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Bagaimana untuk kita berdoa? Berdoanya piye, saudara-saudara? Alkitab memberikan jalan keluar kepada kita gimana? Semua doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya Tuhan telah memberikan solusi kepada kita untuk fokus, untuk terarah, untuk nggak kesasar. Doa kita sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu untuk kita bisa fokus kepada Allah di surga, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Jangan sampai keliru ya doanya ya. Satu kali waktu saya diminta untuk berdoa, saudara-saudara. Ada satu acara yang diadakan di Parangtritis. Lalu saya diminta untuk berdoa mewakili Kristen. Saya berkata kepada
sahabat saya yang meminta saya untuk berdoa, Mbak, nanti kalau saya disuruh berdoa, saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya pasti Pak Pendeta. Pak Pendeta pasti doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi nggak cuma itu saja, saya bilang gitu. Karena nama-nama yang lain mungkin saya akan abaikan semua, akan singkirkan dulu. Gitu. Maksud Pak Pendeta, saya nanti ya berdoa dalam hati saya, ya, Nyai Roro Kidul bareng ya lumosih lah. Saya guyon seperti itu, saudara. Karena sudah dekat saya dengan dia, sudah akrab. Ya. Karena panjenengan mesti doanya lain. Saya katakan seperti itu. Nah, kira-kira panjenengan mau nggak saya berdoa, tapi juga dalam hati saya akan katakan seperti itu. Sebab saya harus fokus kepada Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya diambil keputusan, ya wis Pak Pendeta nek ngono rasa. Ya sudah, saudara-saudara sekalian. Saya perlu sampaikan itu dulu. Karena acara di Parangtritis di sana, saudara-saudara sekalian, saya sudah tahu persis fokusnya kemana. Nah, kalau Parangtritis, siapa yang menguasai Parangtritis, saudara? Kata saya sih Tuhan Yesus, tapi kata banyak orang bukan. Nah itu sebabnya saya bilang kepada dia, kenapa itu bicara soal fokus, bicara soal doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang belum sempurna di dunia ini, tetapi kita masih bisa bicara dengan Allah yang di surga. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Karena kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa telepon dengan Tuhan, kita bisa ngomong dengan Tuhan. Tapi dasarnya adalah di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu setiap saya berdoa, saya katakan saya percaya doa saya pasti sampai di surga, karena doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa itu besar sekali kuasanya, saudara-saudara. Orang sembuh, orang sakit disembuhkan, orang dirasuk setan disembuhkan, orang sakit kusta disembuhkan, orang gila disembuhkan, orang yang nggak percaya Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Dan banyak firman Tuhan memberikan contoh kepada kita bagaimana kita berdoa, Yesus berdoa, murid-murid Tuhan berdoa, perkara-perkara besar terjadi. Nah, kalau itu kita pegang, saudara-saudara sekalian, lalu kita mau saling mendoakan, maka betapa luar biasanya terjadi perubahan-perubahan di dalam diri kita masing-masing. Saudara berdoa untuk orang lain berdoa bagi saudara. Itu namanya saling mendoakan. Saling itu ada timbal balik. Jadi kalau tema kita saling mendoakan, artinya kita diajak untuk saling mendoakan. Bukan cuma dari satu pihak. Pihak yang lain juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau doa itu luar biasa, maka saling mendoakan ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa juga. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih, saya membayangkan tadi malam pada waktu saya
mau tidur, saya pikir bagaimana saling mendoakan yang efektif di dalam gereja. Ini cuma satu ide saja ya, satu ide saja, siapa tahu bisa dipakai. Saudara tahu namanya doa rantai? Doa rantai, doa berantai. Doa berantai itu kan kita mendoakan dalam satu persoalan, tetapi masing-masing orang berdoa dalam waktu yang berbeda-beda, jadi nyambung-menyambung menjadi sebuah rantai. Tapi saudara pernah melakukan doa saling? Tadi kan doa rantai, doa saling sudah pernah. Dan pernah dengar atau belum? Doa saling, saudara. Loh, hari ini kan saling mendoakan. Jadi artinya kan kita diajak untuk doa saling, bukan doa rantai, saudara-saudara. Doa saling. Nah, gimana caranya doa saling? Ini cuman satu ide saja, saudara-saudara. Doa saling itu begini. Seperti kalau kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Tiap-tiap minggu kita bersalaman, tetapi salamannya masih belum saling bersalaman sebetulnya. Saudara-saudara mungkin salaman dengan Pak Pendeta itu pasti, tapi dengan yang lain belum. Nah, bagaimana untuk doa saling, saudara-saudara? Saya tertarik dengan satu cara itu, kalau pas halal bihalal itu, saudara-saudara, saling salaman. Gimana caranya? Salaman saling, saudara. Saya salaman, setelah itu berdiri sebelahnya. Orang lain salaman berdiri di sebelahnya. Terus begitu toh. Dan akhirnya semua kan mendapatkan salaman. Nggak ada yang terlewatkan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan doa saling, saudara? Saya kasih contoh saja begini. Andai kata kita ini berjumlah 10 orang. Ini secara praktis. 10 orang, saudara-saudara. Maaf, 100 orang kita semua. 100 orang itu dibagi menjadi 10 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 10. Nah, kelompok 1 tiap hari mendoakan kelompok 2. Kelompok 2 mendoakan kelompok 3. Kelompok 3 mendoakan kelompok 4. Kelompok 10 mendoakan kelompok 1. Ya. Nah, dengan demikian maka dalam doa tiap-tiap hari itu sudah saling antara 1 dan 2, 2, 3, tetapi itu baru satu pihak. Digilir bulan depan, saudara-saudara. Bulan depan bagaimana? Kelompok 1 doakan kelompok 3, kelompok 3 doakan kelompok 5, dan seterusnya sampai 10 kelompok ini saling mendoakan. Ini cuman wawasan saja, saudara-saudara sekalian. Karena saya percaya ini mungkin belum pernah dilakukan. Namun kalau ini dilakukan, saudara-saudara sekalian, manfaat daripada doa saling atau saling mendoakan ini, yang pasti yang pertama, manfaatnya antara satu orang dengan orang lain itu saling didekatkan. Saling didekatkan. Jadi kayak otot tadi nyambung satu dengan yang lain. Dengan saudara mendoakan orang lain, saudara sebut orang itu secara tidak langsung, saudara ada kedekatan secara batiniah satu dengan yang lain. Jadi satu anggota tubuh Kristus nyambung dengan anggota tubuh Kristus yang lain.
Dan kalau ini dilakukan terus berputar saudara-saudara, maka satu orang itu menyebut semua anggota tubuh Kristus di dalam waktu yang tidak lama. Dan orang yang mendoakan adalah orang yang siap untuk mendekatkan diri dengan orang yang kita doakan. Jadi doa, saling mendoakan ini memberikan arti kepada kita. Kita siap untuk saling mendekatkan diri. Dan untuk saling mendekatkan diri mungkin bukan cuma berdoa saja. Doa untuk apa kita mungkin hanya ngarang-ngarang saja. Tapi coba andai kata bisa lebih dekat lagi. Oh, Pak Marno itu apa toh yang perlu didoakan ya. Oh, Pak Eko itu apa toh yang perlu didoakan. Dengan mengerti itu saling mendekatkan diri lebih jauh lagi, saudara-saudara. Jadi manfaat daripada saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendekatkan diri. Bukankah itu ajaran Yesus kepada kita sekalian, yaitu untuk mengasihi. Nah, kalau untuk mengasihi orang lain itu berarti harus ada kedekatan antara satu dengan yang lain. Kan itu sampai Tuhan berkata, kasihlah orang lain sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi diri sendiri kan dekat sekali karena diri kita. Nah, kita disuruh mendoakan seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Manfaat yang kedua, saudara-saudara sekalian, mendoakan orang lain itu artinya kita siap untuk dekat dengan Tuhan. Nah, kalau orang berdoa itu adalah orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Wong doa itu omong-omong dengan Tuhan. Jadi artinya kalau kita mau mendoakan orang lain, bukan cuma kita mendekatkan diri dengan orang yang bersangkutan, tetapi kita juga mendekatkan diri dengan Tuhan. Semakin percaya kalau Tuhan itu mendengarkan doa kita. Semakin percaya kalau dalam doa itu ada kuasa, saudara-saudara sekalian. Mendekatkan diri sesama anggota tubuh Kristus, mendekatkan diri dengan Allah. Dan manfaat berikutnya, saudara-saudara, kalau kita mau mendoakan orang lain, manfaatnya adalah kita bakal melihat dan pasti melihat betapa doa itu dahsyat, betapa doa itu luar biasa. Banyak orang yang tidak pernah mengalami luar biasa doa karena tidak pernah berdoa. Banyak orang yang tidak merasakan bahwa mendoakan orang lain itu besar sekali faedahnya karena belum pernah mendoakan orang lain. Pada waktu murid-murid Tuhan mendoakan orang lain, saya percaya, mereka bersyukur. Terima kasih Tuhan, ternyata doa yang sudah aku lakukan luar biasa sekali khasiatnya. Pada waktu saya mendoakan orang yang sakit sembuh, luar biasa Tuhan khasiatnya. Pada waktu saya mendoakan orang yang dirasuk setan keluar, luar biasa sekali khasiatnya. Ini berarti memberi apa? Memberikan kekuatan iman kepada diri kita sendiri. Jadi mendoakan orang lain itu bukan cuma memberi kepada orang lain, bukan cuma memberkati orang lain, tapi kita juga diberkati. Untuk itu saudara-saudara sekalian, yuk jangan segan-segan kita doakan orang lain.
Jangan segan-segan kita memberi itu kepada orang lain, karena percayalah Tuhan pasti memberi kepada kita semua. Saya jadi orang Kristen karena doa teman-teman saya. Dan pada waktu teman saya satu kali waktu bertemu dengan saya, bangganya luar biasa dia. Dia merasa menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan saya. Karena satu kali waktu dia bertemu dengan saya di satu kota, namanya kota Jakarta, saudara-saudara. Dia ketemu dengan saya dan dia bertanya kepada saya, "Joko, kenapa kamu jadi pendeta?" Saya bilang, "Ya Tuhan panggil saya." Lalu dia bertanya yang kedua, "Joko, kenapa kamu jadi orang Kristen? Padahal kamu dulu gini dan lain sebagainya." Saya bilang, "Ya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang panggil saya." Jawab dia, "Enggak, bukan itu." Ya, bukan itu. Dia dengan bangga berkata, "Itu karena doa teman-temanmu di sekolah. Tiap-tiap hari namamu disebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menangkan kamu." Bangga sekali saudara-saudara sekalian. Saya juga merasakan bangga, bukan dalam arti sombong saudara-saudara sekalian. Kalau saya diminta mendoakan, Tuhan jawab, wah senang sekali saudara. Dan berkatnya itu yang saya terima lebih daripada dia dapat berkat. Kalau saudara-saudara praktek dalam doa, saudara mendoakan orang lain, gak segan-segan mendoakan orang lain, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Hati saudara diberkati luar biasa karena mau mendoakan orang lain ditolong oleh Tuhan lewat kita sekalian. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan banyak contoh kepada kita untuk kita saling mendoakan. Paulus di dalam beberapa suratnya, baik di dalam 2 Korintus, 2 Tesalonika, 1 Tesalonika, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan. Coba tolong bukakan dalam 2 Korintus 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. "Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami." Rasul Paulus merasa bisa melakukan pelayanan kemana-mana. Oleh karena apa? Doa daripada orang-orang lain. Doa daripada jemaat-jemaat yang dia layani. Keberhasilan Paulus mengakui itu karena doa orang lain. Saya sampai hari ini masih jadi hamba Tuhan. Itu juga doa daripada saudara-saudara sekalian. Itu juga doa dari banyak orang. Itu juga doa daripada jemaat-jemaat Tuhan yang saya percaya mereka mengasihi saya. Oleh karena mereka mengasihi saya, mereka berdoa untuk saya. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagah, bukan karena kepandaian, tapi oleh karena doa orang lain. Saudara sukses karena doa orang lain. Keluarga saudara damai sejahtera, doa orang lain. Yuk kita praktekkan mendoakan orang lain. Orang lain diberkati, kita semua diberkati. Terakhir 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Menyebut kamu dalam doa kami. Itu doa Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu setiap berdoa menyebut nama kamu. Sebut saudara-saudara. Dan saling mendoakan, bukankah seperti itu? Bu Harti menyebut nama Bu Bambang. Bu Bambang menyebut Bu Hartono. Bu Hartono menyebut nama siapa lagi. Terus saling mendoakan. Ingat, tiap-tiap hari aku menyebut namamu di dalam doa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengerti bahwa kami semua adalah anggota-anggota tubuh, dan tubuh itu adalah gerejamu. Tubuh itu adalah kami semua yang Tuhan persatukan di dalam kasih Kristus. Dan kami ingin belajar ya Tuhan untuk terus membangun persekutuan di dalam satu tubuh lewat doa-doa kami. Biarlah lewat doa-doa kami akan semakin mempererat antara satu dengan yang lain. Lewat doa-doa kami boleh mengasihi mereka. Lewat doa-doa kami bahkan kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin dalam kehidupan kekristenan kami tidak cuma mendengar bahwa doa itu penuh dengan kuasa, tetapi kami ingin melihat dan kami ingin merasakan, kami ingin memiliki sendiri bahwa doa itu besar sekali kuasanya. Karena itu Tuhan, lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, ajarilah setiap kami untuk mendoakan orang lain, untuk saling mendoakan, timbal balik satu dengan yang lain, sehingga seluruh anggota tubuh Kristus tidak akan tercerai-berai, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh lewat kami saling mengasihi, yaitu melalui saling mendoakan satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, sehingga kami boleh mensyukuri semuanya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kepandaian kami, tapi seluruh hidup ini oleh karena doa saudara-saudara kami yang lain, oleh karena dukungan dari para orang-orang yang lain yang mengasihi kami. Gereja ini, biarlah Tuhan juga terus membawa kami, bahwa gereja ini terus maju, terus berkembang, terus berjalan, oleh karena kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat mendoakan pendeta, pendeta mendoakan jemaat, demikian juga nama satu dengan nama yang lain, saling mendoakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami kesetiaan di dalam kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya serahkan selanjutnya. Ya, kita sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Joko Purnomo.
Kami keluarga besar GA Condrokusumo mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Joko Purnomo dalam ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati dan semakin memakai Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa bersama, di mana doa pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini, juga berdoa untuk negara bangsa Indonesia. Haleluya. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami untuk berkumpul hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan segala pujian kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami juga sudah menerima akan berkat makanan rohani yang disampaikan oleh Pendeta Joko Purnomo. Biarlah firman-Mu pada pagi hari Tuhan akan menambah kekuatan bahkan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami, supaya kami lebih setia, bahkan lebih bertanggung jawab atas segala pelayanan kami di tempat ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit. Kami teringat juga akan Ibu Jamila, Ibu Andreas, Mbak Widowati, dan Abigail. Ya Tuhan, mohon akan belas kasihan-Mu, lawatan Tuhan atas saudara-saudara kami yang pagi hari tidak dapat hadir tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Tuhan yang akan senantiasa memulihkan akan keadaan saudara kami, mungkin yang pada saat ini saudara kami Abigail yang opnam di Rumah Sakit Dr. Kriyati. Kiranya Tuhan, Kau akan lawat, Kau akan jaga, bahkan Kau pakai setiap peralatan, setiap paramedis, bahkan dokter ahli yang senantiasa memeriksa akan saudara kami Abigail ini Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mungkin yang pada saat ini masih banyak permasalahan di dalam negeri Tuhan. Kiranya Kau lawat akan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan di dalam satu wadah NKRI. Kau berkati juga akan Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kesehatan, Kau berkati akan keluarganya, bahkan kami juga serahkan akan keamanan yang ada di Indonesia Tuhan melalui aparat keamanan TNI Polri. Kau juga berkati atas tugas-tugas mereka untuk senantiasa menjaga akan bangsa Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali hingga pada saat ini Tuhan. Inilah Bapa, doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan membuka pada jemaat kita. Nanti pukul 15 atau pukul 3 sore ada genji ujian oleh saudari Linda, saudari Ella, dan saudari Alma. Musik oleh saudara Radian, saudara Bio, saudari Rahel, dan saudara Gunung. Untuk pukul 9 pagi ada tunas remaja, ibadah online. Untuk hari Selasa ada persekutuan doa malam petugas oleh Bapak Lukas Purwanto. Untuk hari Rabu pendalaman Alkitab pembicara Pendeta Samuel Priyotomo, dan hari Jumat ada KPK gabungan tempat di Bapak Firman Prabowo, pujian oleh Bapak Budi Santoso, musik oleh Bapak Samuel Sudarto, firman Tuhan oleh Bapak Yakub Suparjo. Untuk laporan kas pembangunan tahap 3 ada saldo 9.962.930 rupiah. Ada warta khusus
Panitia JA 50 akan menggalang dana melalui proyek kolase foto keluarga Kia Condrokusumo. Foto-foto tersebut nantinya akan ditempelkan pada papan yang berada di samping. Besarnya foto akan tergantung pada harga yang akan diambil berikut ini dengan rincian dari harga yang sudah ada di warta jemaat. Telah dibuka penerimaan anak baru PAUD Alfa mulai tanggal 8 sampai 30 Juni 2022. Formulir dapat diambil di GIA Condrokusumo setiap hari kerja pukul 10 sampai pukul 2 siang. Penyerahan persyaratan pendaftaran sebagai berikut. A. Anak usia 3 sampai 4 tahun mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan berkas berupa fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, dan KMS sertifikat imunisasi, fotokopi sertifikat vaksin orang tua. Jadwal kegiatan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10. Biaya SPP per bulan sebesar 50.000 dan bebas uang gedung. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai cucu, anak, mari dapat mendaftarkan di PAUD yang baru ini. Semoga apa yang dikerjakan oleh anak-anak hamba-hamba Tuhan di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, menambahkan? Oh, monggo. Mas Surowo dulu. Enggak usah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara semuanya, saya harus menunda waktu 5 menit ke depan lagi karena ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini, menambah warta yang setelah disampaikan oleh Bapak Lukas Purwanto tadi. Yang pertama, kepanitiaan JA 50 sebentar lagi akan berakhir. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Lukas Purwanto, panitia masih membuka kesempatan panjenengan semua untuk boleh berpartisipasi melalui kolase yang ada di samping kanan Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk menunjang ataupun menutup kebutuhan dana yang masih kami perlukan. Selanjutnya, saya secara pribadi dan sekaligus mewakili teman-teman yang duduk dalam kepanitiaan JA 50 mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Saudara semua jemaat GIA Condrokusumo yang dikasihi Tuhan atas dukungan dana, dukungan daya, dan pastinya dukungan doa yang membuat kami boleh melaksanakan tugas kami hingga pada saat ini semuanya berjalan dengan indah, semuanya berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panjenengan semua, dan kami pun juga tidak berhenti sampai di sini saja karena untuk kepanitiaan berikutnya di semester yang kedua nanti, semester genap nanti, kami juga masih punya kesempatan kepada panjenengan semua yang mungkin rindu untuk melayani Tuhan melalui kepanitiaan hari baru. Monggo nanti kesempatan kepanitiaan berikutnya kami membuka kesempatan buat panjenengan semua untuk bersama-sama kita kerja bareng menjadi alat Tuhan, menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian poin yang kedua, ya Bapak Ibu mungkin sudah lama ya nggak melihat kartu seperti ini. ya, sebagaimana hasil rapat majelis beberapa waktu yang lalu, bahwa kami yang duduk dalam kemajelisan di masing-masing bidang yang ditanganinya diharapkan bisa memberikan peningkatan atau perbaikan. Untuk itu kebetulan saya yang dipercayai untuk membawai bidang pelayanan diakonia
terhitung mulai tahun 2022 ini kita akan kembali ya menggerakkan pelayanan diakonia yang sempat vakum lebih dari 2 tahun ya. Mungkin di masa pandemi ada 1-2 kegiatan atau 1-2 jemaat yang mengiur, tapi tidak bisa secara bersamaan karena terpengaruh keadaan kondisi waktu itu. Dan oleh sebab itu mulai tahun ini terhitung dari bulan Januari 2022 nanti kita sudah terbitkan kartu Peldia yang baru, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk dalam keanggotaan Peldia bisa dilanjutkan karena kita sudah mengupdate data peserta Peldia per 2022. Dan kesempatan ini pula kami buka kesempatan pada Bapak Ibu semua yang belum bergabung untuk di dalam keanggotaan Peldia, nanti bisa menghubungi Mas Firman sebagai ketua atau Mbak Ari sekretaris, juga Bu Gunadi Bisono selaku bendahara, agar di tahun 2022 ini kita akan yuk kembali semangat di dalam pelayanan diakonia. Dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan nama-nama Bapak Ibu yang sudah terupdate masuk dalam keanggotaan Peldia akan kami tempel di tempat yang strategis ya, kami tempel 2 atau 3 lembar kertas yang isinya nama-nama data. Nah, di sana ibu-ibu, Bapak Ibu bisa melihat aku tuh sudah masuk dulu pernah ikut, tapi apakah tahun ini aku sudah terupdate? Bisa dipersani di sana nanti. Kalau seandainya nama Bapak Ibu tidak ada, bisa langsung matur ke pengurus Peldia, ke Pak Firman atau Bu Ari dan juga Bu Gunawan agar bisa dilakukan update yang terbaru. Karena kami percaya dari apa yang kami lakukan mungkin masih ada 1-2 hal yang perlu kami benahi. Oleh sebab itu masukan, saran dan usulan dari seluruh jemaat yang tergabung dalam Peldia sangat kami harapkan. Demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, ini bukan saya. Terima kasih, saya langsung dapat ya. Ya, ini iurannya hanya 3.000 per anggota ya, per orang ya. Tinggal jumlahnya berapa orang ya. Saya sama sekali belum, astaga ya. Terima kasih, dan saya mau nambahkan sedikit ya. Yaitu masalah PAUD Bapak Ibu. Jadi ini PAUD ini sudah menjadi keputusan majelis untuk kita membuat PAUD. Ya, PAUD itu pendidikan anak usia dini ya. Jadi kalau yang sudah sekafi, maaf tidak bisa ya. Ini khusus yang kecil-kecil ya. Nah, kenapa kita mau bikin PAUD ya? Yang pertama adalah memang ini sebetulnya impian dari dulu almarhum Bu Joko kalau nggak salah, itu sudah pengen bikin PAUD ya, tapi terkendala masalah perizinan dan lain sebagainya sehingga sampai saat ini belum terwujud. Nah, kita kerjasama dengan Super5, ini adalah yang bikin Superbook ya. Nah, kemudian kita kerjasama dengan mereka yang menyediakan kurikulum ya, sehingga kita lebih mudah untuk membimbing anak-anak PAUD, juga mereka yang melatih tenaga pengajarnya ya. Nah, karena itu tahun ini kita membuka PAUD yang namanya Alpha ya. Nah, PAUD ini ya ada brosurnya di depan ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau berikan ini ke tetangga gitu ya, kayak Pak Marno, lah gopo anakku gede-gede gitu. Tapi mungkin tetangga bisa ya, Mbak Ana misalnya ada tetangga yang ini tetanggaku kayaknya perlu PAUD nih, yang bisa ambil di depan nanti brosurnya. Nah, adapun kepala sekolah ya yang bertanggung jawab untuk PAUD ini adalah Saudari Ina ya, Saudari Ina, dan juga untuk pengajar ini Ibu Ari ya. Bisa bangkit berdiri Bu Ari ya, biar tahu gitu ya. Ini sudah ikut pelatihan juga ya, sudah ikut pelatihan. Gereja memilih dari guru-guru sekolah minggu karena guru sekolah minggu sudah terbukti biasa nangani anak-anak ya toh. Kalau yang kita pilih nanti
bubur repot itu. Rewel masak itu. Karena itu kita pilih Mbak Ari yang sudah terbiasa dengan anak-anak. Nah, adapun PAUD ini tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Karena tentu saja kami melandaskan ini bukan hanya semata-mata pelayanan, ya, tetapi juga ini satu kesempatan kita bisa membuat sebuah lembaga pendidikan gitu ya ke depannya, ya. Ini sementara kita PAUD, tapi misalnya ini memang berjalan, kita bisa bikin taman kanak-kanak sampai seterusnya. Tapi ini adalah langkah awal untuk kita membuka lembaga pendidikan, ya, PAUD. Nah, karena itu sekali lagi kami butuh biaya yang besar, ya. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu, ini kalau kita lihat, wah, uang bulanannya 50.000 per bulan, ya. Ini jujur saja ya lebih besar pasak daripada tiang, ya. Tapi kita percaya bahwa kita menabur di ladang Kristus. Jangan salah, ya. Banyak di antara kita yang masuk dan mengenal Kristus dari dunia pendidikan. Betul, ya. Bahkan Pak Pendeta Joko yang tadi khotbah beberapa menit yang lalu pun beliau mengenal Kristus di lingkungan sekolah. Jadi, artinya pendidikan ini sebagai sarana penginjilan yang baik, menanamkan iman bagi anak-anak sedini mungkin. Nah, karena itu gereja komitmen ke PAUD, tetapi gereja juga minta bantuan atau mengajak saudara-saudara untuk ikut serta dalam pembiayaan. Itu gimana? Gereja tidak memaksa, ya, hanya menawarkan, misalnya Pak Pendeta saya rindu ikut terlibat, tapi ini modelnya bukan persembahan sekali pakai, ya, tapi komitmen, ya. Misalnya Pak Pendeta saya komitmen, saya mau bantu PAUD sebulan 20.000, orang apa, ya, tapi komitmen, jangan tak kasih wes 500.000 tapi yus lah urusannya, ya. Karena saya yakin kalau model begitu kita tidak punya concern ke PAUD ini. Tapi ketika kita tiap bulan 20.000, kita jadi gimana ya PAUD-nya perkembangannya. Kita jadi peduli dengan PAUD itu, gitu ya. Enggak cuma wes aku kayak persembahan wes 20 juta terus tinggal lu mau gitu, yoga, ya. Saya meminta kita untuk berkomitmen, ya. Saya mau Pak Pendeta 1 bulan 50.000, saya mau 10.000. Kita nggak membatasi berapa banyak, tapi saya pengen kita bisa punya komitmen supaya hati kita juga ada di PAUD, gitu ya. Seperti khotbahnya Pak Pendeta tadi, kita juga mendoakan PAUD ini. Sekali lagi, PAUD ini sebagai sarana untuk kita bisa mengenalkan Kristus kepada anak-anak, ya. Tentunya itu yang utama, ya, melalui pendidikan. Jadi sekali lagi, yang mau berkomitmen bagaimana? Bisa hubungi saya atau majelis, karena majelis juga mengerti tentang hal ini, ya. Jadi majelis kita sekarang itu Bu Arti, Mas Purwoko, Pak Danu, Pak Marno, ya. Saya langsung juga boleh. Jadi monggo kalau misalnya panjenengan mau, tapi saya sih pengennya cuma setahun 2 tahun, ya. Kalau bisa sih, kalau saya ya, kalau bisa semampunya jenengan selama mungkin, ya. Makanya jangan terlalu emosi, saya mau 500.000 sebulan. 500.000 sebulan, ya nanti kedepannya keberatan, kasihan juga, ya. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Loh, ini beban kita bersama kalau kita angkut sunggi bareng-bareng, gitu ya. Itu tentu akan terasa ringan, ya. Jadi sekali lagi PAUD ini cukup baik, visi misinya juga sudah ada. Tentunya untuk mengenalkan karakter Kristus kepada anak-anak. Jadi itu tambahan saya untuk PAUD, ya. Kalau ada yang mau terpanggil untuk ikut berdonasi silakan. Tapi yang kedua juga kalau ada yang tetangganya atau sedulure yang dekat-dekat sini, gitu ya, sekitar gereja, ambil brosurnya, bisa serahkan ke mereka, ya. Kita startnya 50.000 per bulan. Ini setiap hari masuknya selama 5 hari, ya. Senin sampai Jumat dari jam 8
sampai jam 10 pagi. Ya, itu saja tambahan dari saya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Oh ya, satu tambahan, nggak usah duduk. Bigel sudah pulang. Ya, dari tadi Pak Lukas berdoa, Bigel masih di rumah sakit, ini sudah pulang. Ya, jadi yang mau nengok rumahnya yang cukup jauh dari gereja, ya, karena tadi malam sudah pulang ke rumah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Tuhan kami bisa menikmati ibadah dari awal sampai akhir. Kami bersyukur karena doa-doa kami pun banyak yang sudah Tuhan jawab. Mungkin kami lupa, tetapi kami baru saja menyadari bahwa doa kami untuk Bigel sudah dijawab Tuhan. Bigel sudah pulang ke rumah, dan kami yakin dan percaya pemulihannya semakin hari semakin sempurna. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, yang juga buat kami terbuka wawasannya begitu pentingnya kami berdoa. Terima kasih untuk Pak Pendeta Joko Purnomo yang sudah kau kirim untuk mengajar kami pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat-berkat melalui puji-pujian firman Tuhan, doa yang kami lakukan pada pagi hari ini, berkat ini akan kami bawa pulang ke rumah kami, sehingga kami diberkati dan siap menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami juga berdoa untuk PAUD yang sudah akan dibuka, dimulai pada bulan Juli ini. Kami yakin dan percaya melalui ini juga Tuhan akan memberkati banyak jiwa, akan memanggil banyak jiwa, sehingga mereka semua akan mengenal Tuhan lebih dalam sedini mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.